Nah ini teman-teman, kita lihat ini Kingpen. Jadi Kingpen itu ada dua. Yang biasa dipakai trailer itu truk. Nah yang ini kita ukur di ketinggian 142, 143 lah. Kenapa bagian depan dan belakang itu berbeda teman-teman? Nih teman-teman, bedanya itu lumayan jauh. Span kalian ini termasuk dalam kategori heavy cargo. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Yang paling penting sehat teman-teman, karena kesehatan itu mahal. Ngomongin soal alat berat, kita nggak bisa lepas dari namanya truk pengangkutnya. Jadi barang-barang alat berat, barang-barang yang termasuk kategori berat pun akan membutuhkan media pengangkut. Jadi kita mau bahas tentang angkutannya. Jadi teman-teman, di depan kita ini adalah semi trailer atau trailer yang adalah sebuah media pengangkut barang yang ditarik oleh head truck. Jadi trailer itu banyak sekali bentuknya. Yang ada di sini nih seperti ini. Ini dengan nama yang berbeda-beda. Setiap daerah atau setiap negara pasti mempunyai namanya masing-masing. Yuk kita lihat. Jadi karena sebuah media pengangkut semi trailer ini yang bentuknya berbeda-beda seperti ini digunakan karena memang barang yang diangkut ini masuk kategori barang yang tidak bisa diangkut oleh truk ukuran sedang maupun kecil. Jadi makanya buntut trailer semi trailer ini seperti yang ada di depan kalian ini termasuk dalam kategori heavy cargo. Karakter dari sebuah trailer itu teman-teman, atau truk semi trailer itu adalah dia memiliki panjang itu terdiri dari 20-40 feet, bahkan ada yang lebih dari itu, dan memiliki bed atau landasan duduknya seperti ini, ada yang tertutup, ada yang tidak tertutup, serta dia itu pasti memiliki kingpen yang berfungsi nanti sebagai penghubung antara si buntut dengan head truck. Jadi penghubungnya kingpen kecil ini teman-teman. Nah ini teman-teman, kita lihat ini kingpen. Jadi kingpen itu adalah sebagai media penghubung antara buntut dengan head, dimana kalau di buntut itu pakai kingpen dan di head itu pakai fifth wheel. Ada Pak Ustadz Gary. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lagi nonton nih? Iya dong. Bos, iya dong. Bahkan juga nih mau berangkat besok pondok. Mau memperdalam ilmu agama ya. Iya. Wah selamat nih Om Gary. Sukses ya teman-teman, doain nih Om Gary nih supaya berhasil. Jadi saya di sini kan bekerja paling jam 2 jam. Alhamdulillah bisa cukup untuk 1 tahun. Alhamdulillah. Jadi kingpen itu ada dua. Yang biasa dipakai trailer itu, truk trailer itu, dia yang ukuran 2 in dan 3 in setengah. Kenapa dia sekecil ini bisa untuk menahan ketika buntut ini menarik puluhan ton bahkan ratusan? Karena memang ini hanya sebagai pengunci antara buntut dengan kepala, yang dimana di kepala itu menggunakan piringan teman-teman. Jadi ketika buntut ini menggunakan kingpen 2 in, ya piringan otomatis harus 2 in. Gimana kalau piringannya menggunakan 3 in setengah? Otomatis ini harus menggunakan kondom atau kayak busing tambahan yang berukuran 3,5 in. Ada kok di toko-toko banyak. Jadi ini tuh penghubungnya seperti ini contohnya tuh. Nah, si kingpen masuk ke dalam piringan yang dimana dikunci oleh tapal kuda atau capit udang. Nanti di lock oleh pengunci seperti ini. Itu sih prinsipnya. Jadi kebanyakan kenapa sering terjadinya buntut lepas itu karena memang si capit udang itu tidak berfungsi lagi.
ada baut tengahnya tuh yang didorong sama ini tidak main. Itu yang harus sering dijaga, diperiksa teman-teman setiap mau nyantol. Dan jangan lupa dikasih grease ya. Nah, di depan kita ini adalah flatbed semi trailer. Jadi buntut trailer yang berbentuk flat datar aja. Dan biasanya flatbed ini digunakan untuk mengangkut peti kemas. Kebanyakan teman-teman yang mungkin tahu atau pernah lihat sebuah truk peti kemas, nah rata-rata memang modelnya seperti ini, flat datar seperti ini. Dan dia ada dua tipe, ada yang model bednya full ditutup, ada yang tidak ditutup. Tapi juga ada yang model seperti ini, dia buat barang-barang seperti kargo, semen atau bahan-bahan pokok gitu, kayak bogasari gitu kan. Dia bentuknya kayak tangki, juga ada yang model kayak gini. Itu termasuk trailer, tapi memang untuk pengangkutan bahan-bahan khusus tertentu kayak BBM gitu kan termasuk juga. Nah, untuk semi trailer flatbed seperti ini teman-teman, itu ada dua tipe. Yang pertama itu tipe yang biasa, yang ukurannya cuma sampai 20-40 feet. Ada juga yang model extension, atau kalau kita bahasa orang angkutan bilang tuh sliding trailer. Nah, ini kebetulan nih sliding trailer nih kayak gini nih. Dia kayak ada dua penggabungan chassis itu yang bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik, itu penguncinya, pennya juga. Rata-rata tarikannya itu 15-24 meter. Jadi nanti panjangnya itu ketika ditarik settingan 15, 18, ada yang 24 meter juga ada. Dan axle-nya itu, sumbunya itu 3, 2, ada juga 4. Rata-rata di Indonesia itu paling banyak 3 axle. Untuk semi trailer flatbed ini itu biasanya memiliki lebar 2,40 meter dengan ketinggian rata-rata hampir di 150 sampai 180 cm. Coba kita ukur ya. Nah, yang ini kita ukur di ketinggian 176 untuk bagian depannya. Nah, ini untuk bagian posisi belakangnya itu dia 143, 142, 143 lah. Kenapa bagian depan dan belakang itu berbeda teman-teman? Karena memang tergantung dari tinggi piringan ya. Contoh seperti ini bisa 140-an juga, tapi depannya dia di 150. Nah, ini piringannya model fleksibel, tapi ada tambahannya. Kalau ini tidak. Nah, kita ukur nih ya berapa. Nih teman-teman, bedanya tuh lumayan jauh, 152, hampir 20 cm. Jadi perbedaannya memang karena piringannya aja sih. Tapi standarnya memang 150 sampai 180. Untuk buntut ini muatannya itu kebanyakan hampir rata-rata kalau kita lihat di jalanan itu muatnya itu peti kemas teman-teman, dari 20 feet sampai 40 feet. Dan banyak juga yang muat barang-barang kargo, yang dimana dimensinya itu masuk di buntut ini. Tapi kargo itu dia akan menggunakan model flatbed yang tertutup seperti ini. Tidak bisa yang model rangka seperti ini. Hampir tidak pernah gue lihat muatan kargo itu menggunakan rangka seperti ini. Yang rangka tuh rata-rata kebanyakan memang khusus untuk mengangkut peti kemas. Jadi memang muatan dari buntut ini itu peti kemas pasti, dan kargo yang mana dimensinya itu memang sudah masuk lebarnya 240. Nanti ketika barangnya tingginya itu di atas ini, tingginya dia tidak melebihi dari tinggi kontainer jumbo. Kalaupun melebihi biasanya nanti supirnya kebanyakan menolak teman-teman. Terus kuncinya untuk trailer ini, dia tidak bisa menggunakan piringan fleksibel seperti ini. Kenapa ini dipasang? Ya memang karena kan kita muatannya, kargonya itu tidak tinggi. Jadi kalian bisa lihat ya, hampir rata-rata yang bermain kontaineran itu piringannya pasti piringan biasa.
Untuk semi flatbed itu paling rekomendasi menggunakan piringan biasa, tidak menggunakan piringan fleksibel. Kenapa? Karena piringan fleksibel ini akan menimbulkan goyangan yang sangat banyak. Kalau ini kan dia mati udah. Sementara kan trailer itu kan ketika dia mundur nge-L itu akan menimbulkan goyangan yang banyak. Makanya piringan seperti ini tidak direkomendasikan untuk buntut semi trailer flatbed. Itu yang paling direkomendasikan, teman-teman. Nah, ini karakternya kayak gini. Jadi 3 engsel, 2 engsel kayak gitu. Ini 3 engsel dengan kapasitas 70 ton. Dia harus ada steering kanan kiri, perisai lah kalau bilang. Terus belakang juga kayak gini, lampu belakang standar. Hampir rata-rata trailer itu kelemahannya adalah lampu stopnya. Lampu stop itu bermasalah kebanyakan rata-rata. Makanya lampu itu penting lah. Pasti ada yang nanya nih, Bang, lebih enak kargoan atau model kontaineran? Balik lagi, tergantung teman-teman. Tergantung pasaran kawan-kawan. Biasanya bermain di kontaineran atau bermain di kargo. Kalau kita kan memang biasa bermain di kargo, ya lebih enak di kargo karena tidak ribet buat buang-buang kosongan atau ngambil kosongan kayak gitu kan. Karena memang yang paling capeknya itu ngantri di pelabuhan, teman-teman. Itu stres. Nah, ini untuk part pertama kita bahas ini. Kita lanjut di part kedua di video berikutnya, teman-teman. Op, 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 op. Serang kanan.